Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di konten kali ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk mengingat kembali kisah-kisah teladan di masa lalu yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan di konten kali ini kita beri judul Hikmah dari Kisah Ashabul Kahfi. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita nyanyi dulu yuk. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, kitmir yang mulia. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fi kauni muhallun alaih iza amanna wa taqayyad. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kisah 7 orang pemuda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, yang berarti cave atau gua, mengandung hikmah yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Sebelum membahas hikmah apa saja yang ada di dalamnya, mari kita melihat dulu kisah dari Ashabul Kahfi ini. Diceritakan waktu itu ada sebuah kerajaan yang bernama Afasus, yang rajanya itu raja yang sangat zalim, yang sangat kejam. Kalau ada apa-apa, raja itu selalu memerintahkan untuk diadakan dibunuh atau pembunuhan. Raja itu terkenal dengan nama Raja Dicyanus. Raja Dicyanus menganjurkan seluruh anggota kerajaan sampai penduduk di kerajaan tersebut untuk menyembah berhala. Dan setiap tahun ada upacara persembahan dengan menyembelih binatang-binatang untuk persembahan kepada berhala-berhala yang jadi sesembahannya itu. Dan dikisahkan ada beberapa orang pemuda yang
ikut keluar rumah bersama orang tua mereka untuk berkumpul bersama di sebuah lapangan. Tapi mereka tidak setuju dengan apapun yang dilakukan saat itu, dengan tradisi penyembahan berhala saat itu, karena mereka meyakini bahwa ada yang wajib disembah, yaitu Tuhan semesta alam. Mereka pun mengasingkan diri, atau maksudnya mundur dari kumpulan orang-orang itu ke bawah sebuah pohon yang rindang. Satu persatu berdatangan, mereka pun berkumpul di bawah pohon itu, padahal mereka tidak kenal satu sama lainnya. Nah, ketika itu mereka ragu-ragu mau mengajak ngomong. Jadi 6 orang waktu itu ya sahabat, pemuda yang keluar dari barisan yang sedang mengadakan upacara persembahan itu berjumlah 6 orang gitu. Yang 6 orang itu sahabat tidak saling mengenal. Dan mau mengawali pembicaraan itu mereka takut gitu. Jadi mereka menyembunyikan identitas mereka masing-masing. Takutnya di antara mereka itu ada mata-mata Raja Dikianus yang kejam itu. Lama mereka terdiam, akhirnya salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk mengawali pembicaraan. Wahai saudara-saudaraku, sepertinya saudara-saudara berkumpul di sini itu sependapat dengan yang saya rasakan saat ini, bahwa saya tidak setuju dengan adanya upacara persembahan, dan saya hanya meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu yang wajib kita sembah, itu yang menciptakan seluruh jagat raya dan diri kita. Akhirnya pemuda yang lain pun terbuka setelah mengetahui apa yang dikatakan oleh seseorang tadi. Mereka pun akhirnya mau jujur, mau terbuka, dan akhirnya mereka sepakat untuk melakukan ibadah bersama-sama berenam itu. Selanjutnya kegiatan mereka, rutinitas mereka diketahui oleh sebagian warga, dan melaporlah mereka ke Raja Dikianus. Raja Dikianus memanggil ke-6 pemuda tersebut dan menanyakan hal-hal yang dilaporkan oleh warga itu. Mereka pun mengakui bahwa mereka memang beribadah untuk menyembah Sang Maha Pencipta. Murkalah Raja Dikianus saat itu dan berniat untuk membunuh ke-6 pemuda itu. Demi menjaga keimanan, mereka pun pergi. Kenapa mereka pergi? Karena ada pilihan ya sahabat waktu itu. Kata Raja Dikianus, tinggalkan agama atau ajaran yang kamu lakukan selama ini. Kalau tidak, maka kami di sini, saya akan membunuh kalian. Tapi kalau kalian mau meninggalkan, akan kami beri hadiah yang banyak sekali. Emas, permata, perak, uang, apapun yang kalian minta akan kami berikan, akan saya berikan. Begitu kata Raja Dikianus. Nah, itulah akhirnya ke-6 pemuda tadi pergi untuk mengasingkan diri karena mereka dikejar. Mereka kan kekeh peteke dalam keimanannya. Terus prajurit Raja Dikianus mengejar mereka. Mereka terus bersembunyi dimanapun. Di tengah perjalanan, ke-6 pemuda itu bertemu dengan seorang penggembala bersama anjingnya yang setia menemani sang penggembala tadi. Terus dia bertanya, mau kemana wahai para pemuda? Diceritakanlah apa yang terjadi. Dan sang penggembala tadi ternyata sama, tidak setuju dengan kepercayaan masyarakat untuk menyembah berhala. Dan dia pun mengatakan kepada 6 pemuda, saya tahu tempat persembunyian yang aman, karena setiap hari saya selalu menggembala di sekitaran sini. Mari ikut bersama saya. Akhirnya
7 orang pemuda itu berangkat, di depannya oleh seorang penggembala tadi disertai oleh anjingnya sang penunjuk arah, sampai mereka tiba di sebuah gua. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di dalam gua ke-7 orang pemuda tadi bisa beribadah kepada Sang Maha Pencipta dengan leluasa. Dan sang anjing tadi yang bernama Khitmir dengan gagahnya, dengan penuh tanggung jawab menjaga ke-7 pemuda tadi di pintu gua itu. Jadi kalau ada apa-apa, anjing itulah yang memberitahu kepada 7 pemuda tadi. Sampai singkat cerita, pemuda tadi tertidur pulas. Ketika suatu hari mereka terbangun, mereka mendengar sesuatu di luar sudah sangat ramai. Mereka bertanya, "Sudah berapa lamakah kita tertidur?" Salah seorang di antara mereka menjawab, "Sepertinya kita tertidur hanya 1 hari 1 malam." Terus pemuda yang lain melihat perubahan fisik pada diri mereka dan mereka pun menjawab, "Hanya Allah yang tahu berapa lama kita tertidur, dan untuk meyakinkan berapa lama kita tertidur, marilah salah satu di antara kita untuk bertanya kepada penduduk yang ada di luar gua ini, berapa lama kita tertidur." Setelah itu mereka merasakan lapar yang bersangatan, yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar bersama-sama. Mereka pun keluar untuk mencari makanan. Setelah itu mereka membayar makanan yang mereka dapatkan. Sang penjual marah dan menuduh mereka bahwa mereka itu 7 orang itu penipu gitu, karena uang itu tidak berlaku di masa itu. Mereka pun melapor ke petugas yang ada di sana dan sampailah cerita itu kepada sang raja. Dan Masya Allah, ternyata rajanya itu sudah berubah, bukan raja Dkianus yang kejam lagi, tapi raja yang sudah sangat dekat dengan Sang Maha Pencipta. Dan penduduk di sana pun hampir semuanya sudah menyembah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun ketakutan, mereka pun lari kembali ke dalam gua. Dan menurut cerita ya sahabat, gua itu seolah-olah tertutup oleh kabut supaya semua orang tidak bisa melihatnya. Sahabatku sekalian, dalam gua itu kan ada 7 orang pemuda, makanya terkenal dengan Ashabul Kahfi. Kahfi itu artinya gua, jadi Ashabul Kahfi itu artinya para penghuni gua. Dan sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dalam Al-Quran surat ke-18 yaitu surat Al-Kahfi, ada di sana salah satu ayat yaitu ayat ke-10, itu merupakan doa dari Ashabul Kahfi. Waktu itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-10 itu adalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami pertolongan gitulah ya." Dan doa ini biasa kita panjatkan ya sahabat, apapun ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita butuh pertolongan dari Allah. Coba sahabat bisa mempraktekkan doa Ashabul Kahfi ini. Coba kita sama-sama ya sahabat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang pertama, ketika kita mementingkan agama dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jadi ketika kita mementingkan agama dan kepercayaan kita dengan sepenuh keyakinan kita, maka pertolongan itu akan berdatangan bertubi-tubi ya sahabat. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan kita dapat. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia saja, maka hanya dunia yang kita dapatkan, akhirat tidak akan pernah kita dapatkan. Contoh tadi Ashabul Kahfi, ketika Raja Zalim Daqyanus menawarkan kepada mereka supaya meninggalkan agama mereka, kalau mereka mau maka harta kekayaan akan diberikan kepada Ashabul Kahfi. Tapi kalau tidak, kata Raja Daqyanus, maka raja akan membunuh mereka itu. Tapi apa yang terjadi sahabat? Kalau saja Ashabul Kahfi, pemuda itu, memilih pilihan yang pertama, yaitu meninggalkan agama dan menerima harta kekayaan yang diberikan Raja Daqyanus, mereka hanya mendapatkan itu, tidak akan mendapatkan hal-hal yang lain lagi. Gitu ya sahabat. Contoh lain, ketika kita minta gelas pada seseorang, "Tolong berikan aku gelas." Apa yang akan sahabat dapat? Pasti yang sahabat dapat hanya gelas saja. Beda lagi ketika kita menyebutkan, "Berikan aku air." Yang kita dapat dua-duanya, airnya dapat, gelasnya juga dapat. Jadi dalam hidup, poin pertama itu, jagalah agama kita, tetap berpegang teguh kepada agama kita, jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah tergiur oleh bujuk rayu syaitan yang memberikan keindahan-keindahan supaya kita meninggalkan agama kita. Memang sahabat, kefakiran itu bisa memunculkan kekufuran, itu memang betul adanya. Tapi tolong perkuatlah iman kita. Jangan sampai kita menjual keyakinan hanya demi harta benda yang sementara yang ada di dunia ini. Hikmah pertama sekali lagi sahabat, jagalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang kedua adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan orang dari tertidur ataupun dari kematian. Buktinya tadi Ashabul Kahfi, mereka menyangka tidur hanya 1 malam, padahal yang terjadi adalah
309 tahun. Luar biasa. It's amazing, marvelous gitu ya sahabat. Coba kalau kita pikir pakai logika, ketika seseorang tertidur di atas tanah selama ratusan tahun, mana mungkin bisa bertahan hidup kalau tidak atas pertolongan Allah. Bisa jadi ada dekomposer, ada binatang-binatang atau rayap yang memakannya, yang tertinggal paling tinggal tulang belulang. Tapi inilah sahabat, ini pelajaran bagi kita semua bahwa sangat mudah bagi Allah. Wujud kita mau tetap ada, kita mau hilang, mau apa, bagi Allah mah itu kecil. Jadi ayo lahirkan lagi keyakinan kita bahwa Allah itu maha segalanya. Allah bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menurut kita. Bisa dilihat dalam kisah tersebut bahwa anjingnya itu tinggal tulang belulang, tapi 7 pemuda itu tetap hidup. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran untuk generasi-generasi sesudahnya. Jadi sahabat, saya mengajak sahabat semuanya, marilah yang pertama kita tetap jaga keimanan kita, utamakan agama, utamakan Allah, utamakan akhirat di atas segalanya, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yang keduanya, yakinlah bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya apapun yang terjadi, hendaklah kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan sedih ketika kita menghadapi masalah, karena Allah itu maha segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan dari dari permasalahan-permasalahan yang menimpa kehidupan kita semuanya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan saya mohon maaf apabila dari kata-kata saya itu banyak sekali kesalahan. Misalkan menurut sahabat itu sangat tidak benar, mohon dimaafkan. Kesalahan itu asli saya yang membuatnya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di konten-konten selanjutnya dalam keadaan sehat dan bahagia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.